Saya ucapkan selamat sore kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Shalom. Kita akan memulaikan ibadah doa pada sore hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulaikannya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, memuji memuliakan nama-Mu dengan hati penuh syukur. Kami akan beribadah pada sore hari ini. Tolong Tuhan, supaya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu mengurapi kami, dan kami bisa memfokuskan diri, mengarahkan perhatian lebih lagi untuk Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah pujian, dan kami juga bisa merasakan hadirat-Mu di dalam firman Tuhan, di mana nantinya kami akan bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, para pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, dan Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat yang sedang menyaksikan melalui channel YouTube ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulaikan ibadah sore hari ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta dari alam semesta, dan kita sudah merasakan dengung daripada Natal. Walaupun saat ini kita masih di bulan November, tapi karena kejatuhan daripada manusia, Tuhan datang ke dunia untuk mengangkat kita menjadi setara dengan Dia. Kita akan pujikan, Dialah Tuhan, Dia Tuhan. Dialah pencipta manusia menurut teladan Allah. Bahkan pencipta hidup engkau sempurna, tetapi manusia jatuh sebab kebenaran dirinya terhilang dalam jurang kebinasaan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia merendahkan dirinya dan rela menanggung dosa, bahkan menahan sengsara bagi kita. Dengan segenap penyerahan, Yesus mati di Golgota untuk angkat kita setara dengan Dia. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku
segala yang di atas dan yang di bawah bumi akan menyembah Dia selama-lamanya. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap lutut, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Si Tuhan, saat ini pun kita akan bertelut di bawah kaki Tuhan, memohon kepadanya untuk kita menerima firman Tuhan itu, agar firman itu yang menuntun, membimbing, mengarahkan kita dalam urapan Roh El Kudus pada jalan kebenaran yang menuju kepada kehidupan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan, "Ku mau belajar untuk bersandar pada firman." Ku mau belajar untuk bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Ku mau belajar untuk bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Ku mau belajar. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Samuel Sirait. Bersandar pada firman.
Ku mau hidupku selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Sekali lagi dari awal. Ku mau belajar untuk bersandar, amin, bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Bisa saja ada begitu banyak tantangan, masalah yang kami hadapi. Mungkin masalah itu sedang terjadi, Tuhan. Bahkan mungkin di masa depan kami juga akan mengalami ada banyak pergumulan, tantangan. Tapi di dalam situasi apapun, Tuhan, kami ingin tetap belajar untuk taat kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, ya Tuhan. Sekalipun tidak mudah, Tuhan, ada godaan, ada kelemahan yang ada dalam hidup kami. Kami bisa jatuh, kami bisa lemah. Namun melalui pujian ini, Tuhan, kami sungguh diingatkan oleh Tuhan, supaya kami senantiasa punya sikap mau belajar, mendengarkan suara-Mu, belajar kepada firman-Mu, belajar mendengarkan perkataan-Mu, belajar tunduk kepada ucapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini, Tuhan, untuk datang ke hadapan-Mu. Kami sudah memuji Engkau, Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu boleh berbicara dengan kuat di dalam hati kami, Tuhan. Sehingga seusai kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, bahkan diteguhkan kembali, Tuhan. Supaya kami tetap mengasihi Engkau, tetap melayani Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhirnya pemberitaan firman ini Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mula pertama saya menyapa kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyaksikan ibadah doa pada sore hari ini. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun melalui cara online seperti ini. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan baca beberapa bagian ayat firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-12, Injil Yohanes pasal yang ke-11, ya. Coba dibaca mulai dari ayat yang pertama, nanti kita akan lompat ayat-ayat selanjutnya. Injil Yohanes pasal 11, ayat yang pertama dimulai. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan."
ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Terima kasih buat pembacaan beberapa ayat firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu Tuhan Sang Pembalik Keadaan. Sekali lagi, tema firman Tuhan sore hari ini yaitu Tuhan Sang Pembalik Keadaan. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa hampir di setiap media sosial, ya, televisi, radio, itu sudah ada yang namanya iklan, ya, baik di sela jeda dari sebuah acara, sebuah film, bahkan sekarang yang terkenal dengan endorse, ya, ada di Instagram, ya, mereka-mereka yang sudah terkenal dengan sebutan selebgram, YouTuber dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, tujuan iklan ini memang ada banyak hal, ya. Bisa memperkenalkan sebuah produk, bisa menimbulkan minat bagi orang lain, supaya mereka tahu, supaya mereka terikat, dan supaya mereka tertarik pada akhirnya bisa percaya produk ini memang benar. Ya, ini cocok untuk saya, ini cocok untuk saya pakai. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak mujizat yang dilakukan ketika dia melayani. Saya boleh berkata bahwa ayat ini atau perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu yang membangkitkan seorang yang mati, yang sudah mati, yang bernama Lazarus, adalah salah satu peristiwa mujizat yang merupakan sesuatu yang akbar atau besar. Dari sekian banyak mujizat, katakanlah dia menyembuhkan yang buta, yang lumpuh dibuat berjalan, dia melakukan memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara-saudara, poin yang ingin saya sampaikan dengan bahwa Tuhan Sang Pembalik Keadaan, yaitu bahwa yang pertama, Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Coba dibaca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada. Nah, saudara, sebenarnya Yesus tahu bahwa Lazarus ini sedang sakit, ya. Katakanlah sebelum ada orang yang melapor, Yesus, orang yang kau kasihi Lazarus, yang kamu kenal juga saudaranya ada Marta, Maria, sedang sakit, ya. Saudara, Alkitab tidak mencatat penyakit apa yang diderita oleh Lazarus, tetapi Alkitab hanya mencatat dia sakit dan penyakit ini membawa kepada kematian. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 ini jelas bahwa namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa penyakit ini memang cukup berbahaya, ya. Yesus tahu sebenarnya bahwa penyakit ini akan membawa kematian kepada Lazarus. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang tidak kita bisa kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Tahu-tahu besok pagi encok gitu ya. Tahu-tahu besok pagi bisa tergelincir, tahu-tahu bisa ada masalah di kantor, tahu-tahu di perkuliahan, tahu-tahu di pekerjaan ada masalah. Kita tidak tahu apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kalau seseorang sudah melakukan sesuatu yang baik pun, bisa saja ada orang yang membuat masalah dalam hidup kita. Saudara, penyakit ini penyakit yang membuat Lazarus sampai mati. Saudara, tetapi yang membuat saya bergejolak dalam hati,
Kalau seandainya saya berada di dalam konteks pada waktu itu, hadir pada waktu itu, saya merasa curiga gitu loh. Yesus tahu Lazarus sakit gitu loh. Kenapa dia sengaja malah untuk tidak datang? Ternyata ada tujuannya. Ya. Yesus berkata supaya kamu pun bisa belajar. Justru ini merupakan sesuatu yang baik bagi kamu. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu bahwa ketika kita punya masalah, ya, tidak mudah bagi Marta dan Maria yang sudah mengirimkan seseorang untuk Yesus supaya hadir. Karena Marta dan Maria percaya kepada Yesus. Dia pernah menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia pernah menyembuhkan orang sakit. Tidak salah Marta dan Maria untuk mengundang Yesus supaya berdoa atau setidaknya menyembuhkan Lazarus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja. Saudara-saudara, Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan punya cara sendiri di dalam menolong orang lain. Tuhan punya metode sendiri untuk menolong orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, hati kita bisa bergejolak memang. Hati kita ini bisa bergelora. Ada apa ini? Ya, saya sudah berdoa saya sudah berlutut, saya berpuasa kepada Tuhan. Tapi kok tak kunjung selesai masalah ini. Itu bisa bergejolak di dalam hati kita dan kita bisa stres. Tuhan gimana ini? Apakah saya harus terus datang beribadah kepada Tuhan? Apakah saya harus datang berpuasa setiap minggu? Apakah saya terus membaca Alkitab? Apakah saya harus terus berharap kepada Tuhan? Kok tak kunjung selesai masalah ini? Saudara, terkadang kita tidak melihat sesuatu apa-apa yang terjadi di sana, di masa depan. Kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di masa depan. Tuhan tidak pernah memberitahu, tatkala kita percaya kepada Tuhan, ketika engkau beriman, engkau akan melihat sesuatu di balik ini. Tuhan tidak memberitahu kita apa-apa yang akan terjadi di masa depan, apa-apa yang harus kita alami. Tuhan sengaja menutup beberapa peristiwa di masa depan dan Tuhan tidak mengizinkan mata kita melihat hal itu. Sekalipun kita beriman, sekalipun kita percaya, terkadang kita harus mengalami sesuatu yang tidak enak itu, saudara sekalian. Saya berkata bahwa Tuhan punya cara sendiri di dalam menyelesaikan sesuatu dalam hidup kita. Dan itu kita tidak bisa dikte kepada Allah. Tuhan kalau bisa sekarang dong. Tuhan saya butuh uang ini. Tuhan bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan kesehatan saya? Saya butuh Tuhan sekarang. Tolong Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Bahkan pemazmur hanya berbicara seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah kita harus memandang kepada Tuhan. Bukankah kalau meminta sesuatu dengan bersikap memohon, kita minta begini? Kalau ada hubungan antara hamba dan nyonya, hamba dengan Tuhan, bukankah kita harus dalam suasana memohon bahwa Tuhanlah yang harus berbelas kasihan? Tuhan tidak perlu menunjukkan sebuah tutorial kepada kita apa-apa yang harus dilakukan oleh Yesus. Dia tidak pernah memberitahukan kepada orang percaya. Besok kira-kira jam 6 pagi, ketika kamu sudah selesai berdoa, amin, disitulah saya akan datang kepada kamu, menyembuhkan kamu. Tuhan tidak pernah menyampaikan hal itu. Terkadang Tuhan sengaja menunda menjawab doa kita, Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang serius terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa ragu sehingga kita berkata, mengapa Tuhan? Mengapa? Why God? Mengapa Tuhan? Masalah ini kok berat sekali yang harus saya tanggung. Apa langkah yang saya lakukan Tuhan? Karena ini merupakan sebuah misteri bagi kita. Saudara, pandemi ini walaupun sudah di level 1 di beberapa seluruh Indonesia gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa dampak atau akibatnya itu tidak terasa bagi beberapa orang. Saudara mungkin yang punya deposito kehilangan 10 saja angkanya, wah itu persoalan sekali Bapak Ibu. Jangan katakan bahwa tidak ada yang kehilangan angka 0 2 digit, 1 digit saya sudah problem.
Apalagi 2, apalagi 3, habislah sudah. Hati kita bisa bergejolak Bapak Ibu sekalian. Kesehatan bisa terganggu untuk waktu yang cukup lama, bergantung dengan obat, bergantung dengan kepada dokter. Ada alat-alat yang menyokong kehidupan seseorang. Where is God? Menjadi pertanyaan untuk sekarang ini juga. Dulu sampai sekarang ini merupakan pertanyaan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kapan waktunya Tuhan menolong adalah sebuah misteri ilahi bagi kita. Sebelum ada judul sinetron di Indosiar, Misteri Ilahi, sebenarnya Alkitab sudah memberitahukan hal itu. Ya kan? Banyak judul sinetron, Misteri Ilahi 1, Misteri Ilahi 2, 3, 4, 5. Ya, film orang lain sudah berbicara di bulan, di bawah laut gitu ya. Indonesia masih berbicara teriak dalam kubur, ya kan? Tangisan dari kubur, pocong 1, pocong 2. Ngesot 1, ngesot 2, ya kan? Suster ngesot maksud saya, Bapak Ibu. Ya. Tuhan tidak pernah memberitahukan kita cara, modus operandi, teknik Yesus di dalam menolong kita, jurus, langkah-langkah apa yang Yesus lakukan kepada kita, prosedur apa yang Dia lakukan. Saudara, ya. Saudara masih ingat kisah dari Zakaria yang mendapatkan kunjungan dari seorang malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak. Pada akhirnya apa yang menjadi jawaban Zakaria? Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Saudara mungkin ini kalau pembacaan biasa, ini mungkin tampak tidak ada sesuatu yang terganggu. Makanya dia jadi bisu. Tetapi ini berujung bahwa dia meragukan Allah. Tuhan bagaimana caramu untuk mengabulkan untuk melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Istri saya mandul sudah bertahun-tahun. Saya tidak punya anak. Dengan catatan, dengan kata lain, seolah-olah Zakaria ingin menunjukkan, Tuhan berikan dong tutorial. Bagaimana caramu Tuhan untuk melakukan ini? Loh, kok dia berusaha mendikte Allah? Pada akhirnya dia meragukan kuasa Allah. Itu yang jadi persoalan Bapak Ibu. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, Tuhan bertindak sesuai dengan caranya. Dia punya cara sendiri. Dia punya metode sendiri untuk menolong kita Bapak Ibu sekalian. Dan itu sesuatu yang tidak diberitahukan kepada kita. Kepada siapapun sebagai orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Tuhan hanya ingin kita percaya. Sekalipun meskipun. Coba dibaca ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekian peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, dari banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sebenarnya dia punya satu tujuan, supaya orang percaya bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang dijanjikan. Itu saja sebenarnya saudara. Ya. Saya ingin berkata kepada kita bahwa seseorang yang mengalami mujizat, seseorang yang menerima mujizat dari Tuhan, belum tentu dia percaya. Dan Alkitab itu sudah membuktikannya. 10 orang kusta Bapak Ibu, hanya 1 yang datang bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat setuju ada sebuah pernyataan yang sangat terkenal di luar sana, yang dipercaya oleh banyak orang, bahwa iman memang mengaktifkan mujizat di dalam diri kita. Sekali lagi, iman memang mengaktifkan mujizat dalam diri kita. Ketika kita percaya, mujizat terjadi. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak selalu kalau kita beriman maka mujizat ada. Tidak selalu kalau orang sudah percaya, berharap kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka ketika dia berdoa Tuhan pasti menjawab. Belum tentu. Di Alkitab ada yang dilakukan mujizat secara sepihak oleh Allah, oleh Yesus. Tanpa seseorang percaya, Yesus bisa menyembuhkan. Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan bukan karena
ada 1.000 yang percaya, bukan karena murid-muridnya percaya, bahkan mereka menjawab Yesus dengan cara yang berbeda. Tuhan, ini dari mana kami membeli roti? Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang sepihak tanpa kamu beriman, tanpa kamu percaya. Tetapi kamu perlu belajar juga dari peristiwa ini supaya kamu tahu siapa saya. Inilah tujuan daripada Yesus. Dia ingin supaya kita percaya sekalipun tidak tahu apa yang ada di balik ini. Sekalipun kita tidak tahu kapan masalah kita selesai. Sekalipun ada sesuatu yang masih menghantui kita, yang mengganggu hati kita, yang merundung kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Orang Farisi dan orang Yahudi bukan tidak menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus. Bahkan sebenarnya setelah pasal 11, ada orang yang melaporkan peristiwa Lazarus dibangkitkan, langsunglah datang laporan kepada orang Yahudi. Bukan malah mereka tunduk percaya kepada Yesus, tetapi bersepakat untuk membunuh Yesus karena menganggap, wah bahaya ini. Ini nanti bisa seluruh dunia datang kepada Yesus. Artinya apa? Keberpihakan kepada orang Farisi dan orang Yahudi dan Saduki beralih kepada Yesus. Secara politik ini bahaya. Bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, ini salah satu pernyataan dalam kelas teologi, mohon maaf saya pakai istilah ini, dalam kelas teologi ada namanya istilah ego eimi. Yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah aku adalah, ya, I am misalkan, ya. Salah satu ungkapan ego eimi yang terkenal di dalam ayat ini adalah akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi ada banyak ungkapan ego eimi, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah gembala yang baik, akulah roti hidup. Itu adalah ungkapan aku adalah ego eimi. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias Allah. Dia adalah Tuhan. Supaya orang lain percaya menerima dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang dijanjikan itu. Maria bukan hanya percaya kepada sesuatu yang keluar dari dalam diri Yesus. Saudara tahu apa yang dikatakan Maria? Tuhan, seandainya engkau di sini, pasti saudaraku tidak mati. Coba Bapak Ibu Saudara. Saudaranya sudah mati, tetapi dia tetap percaya. Seandainya Yesus di sini, seandainya guru di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, banyak sekali orang bahwa mengasihi Yesus itu karena ada sesuatu yang keluar dari dalam diri Yesus. Saya percaya Tuhan karena saya inginkan sesuatu dari dalam diri Yesus. Saya ingin menyedot kesembuhan dari Yesus. Saya ingin menarik kesuksesan dari dalam diri Yesus. Saya ingin mohon penyertaan, keamanan, ketentraman. Saya ingin menyedot sesuatu dari dalam diri Yesus. Tetapi tatkala tidak ada sesuatu yang keluar dari Yesus, dia tidak merasakan penyertaan. Ada badai yang dia alami dalam keluarga, dalam keuangan, dalam ekonomi. Wah, mulai goncang Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang diinginkan oleh Yesus. Dia hanya ingin kita percaya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun belum ada yang terjadi. Meskipun sesuatu berubah. Meskipun tubuh ini semakin melemah. Tetapi dia ingin kita percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang dia inginkan Bapak Ibu Saudara. Dia mengutuk orang Farisi. Terkutuklah engkau orang Farisi Saduki. Sekalipun saya melakukan mujizat, kamu tetap tidak percaya. Padahal kalau saya lakukan di tempat yang lain, mereka itu sudah harusnya percaya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya tujuan Yesus melakukan mujizat supaya orang lain pada akhirnya bisa menerima dan percaya kepada Yesus. Tetapi fakta tidak membuktikan hal itu. Sakit atau tidak, sukses atau tidak, berhasil atau tidak, gagal atau tidak, bukankah kita tetap harus percaya kepada Tuhan? Apakah harus tunggu selesai, tunggu berhasil, tunggu sukses, tunggu sehat, baru kita tetap beribadah kepada Tuhan? Saya mengangkat jempol bagi
bagi ibadah onsite yang dihadiri oleh jemaat. Puji Tuhan bahwa ada niat yang tulus bagi kita. Di saat yang bersamaan saya tidak berkata bahwa orang yang online tidak cinta Tuhan. Tetapi kita menunjukkan keseriusan kita beribadah kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai, Bapak Ibu sekalian. Tuhan hanya ingin kita percaya kepada Dia. Poin yang ketiga, mari kita baca ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Poin yang ketiga yaitu Tuhan memegang kendali atau kontrol atas hidup kita. Dialah yang berdaulat, Bapak Ibu sekalian. Kalau Dia pada akhirnya membangkitkan Lazarus dari kematian, bukankah itu menunjukkan bahwa Dia mengontrol kehidupan Lazarus sekalipun dia sudah mati? Dan Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Walaupun kamu sudah mati, kamu akan hidup. Percayakah engkau akan perkataanku, hai Maria? Bapak Ibu Saudara, air saja bisa Dia ubah menjadi anggur. Penyakit pun bisa Dia sembuhkan. Bahkan yang mati pun bisa Dia bangkitkan. Pertanyaan saya, adakah sesuatu yang sulit bagi Dia untuk Dia lakukan? Kita jawab dalam hati kita, tetapi dalam hati kecil kita terkadang, Tuhan mampukah Engkau melakukan ini? Tuhan mampukah Engkau mengubah ini? Tuhan mampukah Engkau mengangkat hal ini? Seringkali hati kecil kita berbicara di dalam hati kita. Tetapi maukah kita percaya bahwa Dia yang memegang kendali dalam hidup kita? Dia yang mengontrol hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Kematian pun tidak berkuasa di hadapan Yesus. Supaya kita tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau ini sebuah perkara dalam sebuah pengadilan atau kasus yang sedang ditangani oleh polisi, sebenarnya kasus ini sudah close, sudah selesai. Kenapa? Lazarus sakit, Yesus disuruh datang untuk berdoa. Lazarus sudah mati 4 hari, dikubur. Sebenarnya kasus sudah selesai. Kehadiran Yesus sebenarnya dianggap oleh orang banyak adalah datang dalam konteks menghibur orang yang kehilangan orang yang terkasih. Dalam budaya Yahudi memang ada 7-8 hari ada terjadi penghiburan. Maka ketika sudah 4 hari kok masih ada orang banyak? Karena memang tradisinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi orang lain berkata, ini penghiburan. Bahkan ada orang ngomong, tidak sanggupkah Dia menyembuhkan? Bayangkan saudara, penyembuhan yang disampaikan oleh orang banyak. Tetapi Yesus sengaja melakukan mujizat ini supaya mereka tahu who is the boss here. Supaya mereka tahu siapa bosnya di dalam dunia ini. Supaya tahu bahwa siapakah Kristus dalam hidup mereka. Sengaja Yesus melakukan peristiwa yang akbar yang tidak mereka bisa pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan adalah sang pembalik keadaan. Dia bisa melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Pertanyaan saya ulang pertanyaan tadi. Adakah sesuatu yang sulit untuk Kristus lakukan? Saya katakan dengan iman sekalipun saya belum melihat hal itu. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Yesus. Tidak ada sesuatu yang sukar untuk dilakukan oleh Yesus. Saya percaya itu, saudara. Karena Dia adalah Tuhan, sang pembalik keadaan. Pertolongan bisa saja datang terlambat. Ini saya akan redefinisikan, Bapak Ibu sekalian. Ada pujian, ada ungkapan. Pertolongan Tuhan itu datang tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Maksudnya apa? Apakah ketika saya sedang sakit, saya berdoa langsung disembuhkan? Saya lagi masalah, ketika saya berdoa langsung disembuhkan? Saya katakan bahwa pertolongan Tuhan bisa datang terlambat. Dari teks ini sangat terbukti. Yesus sengaja mengundur. Yesus sengaja datang terlambat, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bukan karena kita tuh sudah tahu apa yang terjadi di masa depan. Oh, pasti Tuhan menjawab. Kalau saya berlutut terus, kalau saya berdoa 1 jam tiap hari, kalau saya memberikan persembahan, kalau saya sungguh-sungguh datang ke gereja, saya pasti bukan semacam itu, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi iman kita bahwa Tuhan bisa mengubah situasi yang bagi orang lain sudah selesai. Kata orang lain, lo dan gue tidak ada harapan bagimu. Kamu sudah seperti itu, kamu sudah hancur, sudahlah. Tetapi Tuhan bisa membalik keadaan, membalik situasi Bapak Ibu Saudara. Tentu di dalam kedaulatan, di dalam kontrol Tuhan. Saudara tahu, Lazarus sudah mati. Walaupun dia diurapi dalam arti dibuat bau-bauan kemenyan di dalam tubuhnya menurut tradisi. Saudara tahu, dia dibangkitkan. Itu bukan hanya mengangkat sel-sel kulit mati. Ya, katakanlah ada produk-produk kecantikan. Ini kalau dioles tiap hari, tiap pagi, dan tiap malam sebelum tidur, mengangkat sel-sel kulit mati 90% dan seterusnya. Dan seterusnya. Yesus bukan hanya mengangkat sedikit sel-sel mati. Bukan saja mengangkat, mengubah kulitnya dari ujung kaki, ujung kepala. Tetapi dia menghidupkan jantung yang sudah mati. Darah yang sudah membeku. Tubuh yang sudah berbau dan busuk dia hidupkan kembali. Bukankah dia Allah? Karena tidak ada sesuatu yang sulit bagi dia, Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan bahasa Jerman dikatakan, Lazarus metuo. Ya. Jerman, orang Jawa yang tinggal di Jerman maksud saya. Saudara, mungkin bagi kita, Tuhan tidak ada harapan lagi. Sudah selesai Tuhan. Saya tidak mau, saya tidak tahu apa-apa lagi Tuhan. Saya sudah menyerah, sudah angkat tangan. Percaya dong kepada Tuhan, Sang Pembalik situasi. Dia hanya ingin kita percaya Tuhan bertindak sesuai dengan caranya. Dan yang ketiga, Tuhan memegang kendali dan kontrol atas hidup kita. Mudah bagi Yesus untuk melakukan segala sesuatu bagi kita. Tetapi bagi kita mungkin sulit untuk melihat kapan, bagaimana prosesnya. Tetapi kalaupun belum terlihat, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap sujud kepada Tuhan yang adalah Raja kita, yang adalah Tuhan kita, yang ada kekasih kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Adakah bagian hidup kita, bagian tubuh kita, atau bagian dari apa yang kita miliki dalam hidup kita yang goncang, yang sakit, yang sedang kena badai,
yang mungkin bergejolak di saat-saat ini. Sekalipun ini di penghujung tahun, sudah mendekati akhir tahun, tetapi mungkin masalah itu masih terjadi, atau mungkin bisa mengarah ke lebih parah dan lebih besar lagi. Maukah kita bahwa sekalipun kita tidak tahu waktu Tuhan di dalam menolong kita, sekalipun pertolongan Tuhan bisa terlambat datang kepada kita, maukah kita percaya kepada Dia, Tuhan Sang Pembalik keadaan? Amin. Mari kita nyanyikan lebih sungguh lagi dari awal. Mari kita sama-sama berlutut menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita nyanyikan dengan perlahan. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, katakan, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Lagi katakan, Dia sanggup. Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau mampu Tuhan melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi dengan perlahan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar.
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup. Engkau mampu Tuhan melakukan perkara yang besar. Terima kasih. Sebab Kau Tuhan, Kau Allahku. Kasih-Mu tak pernah berubah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu. Ku percaya terima kasih. Tak pernah berubah Tuhan, tak pernah berubah kasih-Mu. Tetap sama Tuhan, dahulu dan sekarang sampai selamanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Memulihkan yang terluka, Engkau mampu, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Yesus. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ku percaya Tuhan,
Ku percaya waktu-Mu yang terbaik bagi kami, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan. Engkau mampu Tuhan, Engkau bisa Tuhan, dengan cara-Mu. Kau selalu punya cara. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, Kau berkuasa. Terima kasih. Ku percaya Tuhan, ku percaya padamu. Engkau bisa, Kau sanggup Tuhan. Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Besar kasih-Mu, besar kuasa.
Terima kasih. Sembah Dia. Sembah Dia yang melada Tuhan. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia punya cara untuk menolong kita sekalian. Dia punya jalan keajaiban. Sebab Dia Allah yang dahsyat dalam segala perbuatannya. Mari kita boleh percaya dan tenang hanya di dalam cara Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan. Mari kita nyanyikan. Ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, ada janji-Mu, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu ya Tuhan. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi, dan kami tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau punya cara untuk menolong kami. Engkau punya metode sendiri Tuhan. Engkau punya langkah-langkah sendiri, prosedur sendiri, bahkan kiat-kiat sendiri untuk menolong segala pergumulan kami, untuk menjawab segala kebutuhan kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi keadaan kami Tuhan pada sore hari ini, dimanapun kami berada, besar kecilnya pergumulan yang kami hadapi sekarang ini Tuhan, Engkau berdaulat. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami tetap mau percaya kepada Tuhan,
yang bisa membalik situasi, membalikkan keadaan kami Tuhan. Tolong kami supaya kami percaya kepada Tuhan. Sekalipun apapun yang menjadi kendala, yang menjadi tantangan yang harus kami hadapi, supaya kami tetap beriman, percaya, mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau punya cara untuk menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati seluruh sedang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang menolong kami semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami persembahkan dan kembalikan kepada Engkau Tuhan, yang berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada beberapa pengumuman yang sudah Bapak Ibu Saudara lihat, yaitu kebaktian kaum muda, ibadah kaum muda di TK tatap muka atau ibadah onsite pada hari tanggal Sabtu, tanggal 20 November 2021, pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pembicara Bapak Pendeta Stephen Manurung. Tema Commit to You. Durasi dan prokes sesuai dengan ketetapan pemerintah. Ibadah live streaming tetap ditayangkan melalui channel YouTube GKGA. Untuk persiapan ibadah onsite, pertama mendaftarkan terlebih dahulu melalui https://GKGA min SBY min org /ibadah KM. Yang kedua, mentaati persyaratan dan prokes yang ada. Khusus mobil harap parkir di Diandra atau Gramedia. Persembahan dapat ditransfer atau menggunakan amplop putih yang disediakan di gereja. Akan dibuka tanya jawab untuk pendalaman Alkitab pada hari Jumat 19 November 2021. Syarat-syaratnya adalah pertanyaan sesuai dengan materi pendalaman Alkitab. Pertanyaan yang senada akan disatukan. Pertanyaan akan dijawab sesuai keterbatasan waktu yang ada.
dan pertanyaan dapat diajukan melalui WA dengan nomor 0813 3183 3823. Shalom bagi kaum wanita sekalian. Ibadah kaum wanita terakhir di tahun 2021 akan diadakan pada hari Kamis 25 November 2021 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara adalah Ibu Esther Budiono dengan tema Inkarnasi Sumber Inspirasi yang diambil dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai 11. Ibadah ini akan dilaksanakan secara online, ditayangkan melalui live streaming di channel YouTube gereja kita. Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama jemaat dan para kaum wanita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman selanjutnya, kami dari Sidiakonia berencana akan memberikan paket Natal bagi 40 orang ibu-ibu janda diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang berkenan ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, persembahan bisa berupa A. Uang tunai bisa ditransfer pada BCA atas nama Endang Sri Wardani, nomor rekening 82208885152 dengan keterangan untuk paket Natal diakonia. B. Berupa barang atau makanan bisa dikirim ke Gereja Lemah Putra pada Saudara Daniel atau Saudara Filipus Sebua. Paket Natal ini rencananya akan dibagikan tanggal 15 Desember 2021. Atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya, selain pembukaan Rumis Bulagi, Misi Gate juga masih terus melanjutkan pelayanan di Pulau Rote Ndau. Saat ini Rumis Rote sedang membutuhkan dana untuk perpanjangan kontrak rumah sebesar 30 juta untuk 2 tahun. Bapak Ibu yang tergerak hati membantu pendanaan Rumis Rote dapat menyalurkan bantuannya melalui rekening Misi Gate. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah pada malam hari ini, doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Samuel Sirait. Ucapan syukur dari Ibu Yeti Tandali, perpanjangan umur yang ke-60 tahun, pada tanggal 15 November 2021, pemohon keluarga. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk perpanjangan usia Ibu Yeti Tandali. Kiranya waktu, kesempatan, kepercayaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, biar kiranya semakin memuliakan Tuhan, mempersembahkan pujian kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi yang berulang tahun juga. Makasih Tuhan untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih dalam situasi yang sama, situasi pandemi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan bangsa kami, apapun yang menjadi masalah bangsa kami Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah yang Tuhan tunjuk di tempat mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang menolong mereka, memberikan hikmat supaya memimpin segala tugas-tugas, melakukannya dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada.
Engkau yang menyertai, memberkati segala pekerjaan, usaha, keluarga mereka Tuhan. Bahkan apapun tantangan yang sedang terjadi, yang mereka hadapi, Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan yang menguatkan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala kemuliaan, biarlah Engkau saja yang menerimanya. Engkau Tuhan yang layak menerima semuanya itu Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan menghibur, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kami akan terima berkat ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menerimanya Tuhan. Amin. Shalom.